Hai, ketemu lagi. Finally, kita berada di episode ke-8. Sebelum lanjut, ada baiknya buat kamu yang belum subscribe, bisa subscribe dulu ya, supaya kita bisa berteman untuk berbagi pengetahuan dan cerita seru lainnya. Ibunya Inggit sudah bisa menerima keadaan semenjak ayahnya meninggal dan menyuruh Inggit dan Arya untuk kembali beraktivitas di Jakarta. Kembali ke kehidupan kita masing-masing. Pulang aja ke Jakarta kali ya, bareng. Mereka pun bersiap-siap untuk kembali pulang ke rumahnya. Saat sampai di rumahnya, Iim sudah menunggu mereka. Disinilah Inggit tahu bahwa Tristan sudah mengetahui status pernikahannya dengan Arya. Tristan udah tahu lo udah nikah. Anak-anak lain juga udah pada tahu. Tristan ke Jogja. Nggak tahu. Pak Arya juga katanya ngeliat dia. Pak Arya nggak bilang sama lo. Setelah Iim pulang, meledaklah kembali pertengkaran antara Inggit dan Arya. Oh, baru cerita sekarang ya, Mas Saya ya? bukan baru mau cerita sekarang, saya sudah tahu. Saya ceritanya? Ya saya Ini aja menunggu saya waktu tadi yang baru Mas tepat. Saya jawab. menunggu waktu nambahin lagi beban baru. Oh, Tahu tadi saya dari lihat mana Tristan. kalau Mas ngasih tahu Mas nambahin beban baru buat saya? Tahu dari mana? Inggit. Inggit pun memutuskan untuk mencari Tristan secepatnya sendirian. Ya. Lihat Tristan nggak, Mas? Wah, kenapa? Dev, Gue nggak tahu dia di mana, Git. gak mungkin lah lo nggak tahu, lo sahabatnya, lo juga teman sekamarnya, masa lo nggak tahu dia di mana? Arya pun tidak tinggal diam. Ia pun berusaha untuk mencari Tristan melalui Profesor Gunawan. Arya yang merasa masih mempunyai tanggung jawab terhadap Inggit berniat mengantarkan Inggit untuk menemui Tristan. Saya kesempatan untuk memastikan bahwa kamu akan baik-baik aja. Karena ia sudah mengetahui lokasi di mana Tristan berada melalui Profesor Gunawan. Saya tahu di mana dia. Dan lokasi tempat bertugas Tristan agak jauh dan tempatnya gelap. Maka saat mereka mencari, mereka disarankan untuk menemuinya besok pagi. Di sebelah sana ya? Mereka pun menginap di suatu penginapan. Inggit di malam itu ingin Arya mengungkapkan kenapa ia mau melakukan ini semua. Disinilah Arya mengungkapkan semua alasannya kenapa mau menjalankan pernikahan ini. Sama Bapak, kalau saya akan meletakkan kebahagiaan kamu di atas kebahagiaan saya. Jadi dalam hal ini saya hanya berusaha untuk menepati janji saya. Kalau kamu ingat ulang tahun kamu yang ke-7, saya jatuh cinta sama kamu sejak saat itu. Sejak ketemu kamu lagi di kampus. Kebahagiaan kamu di atas segalanya. Pada pagi harinya, sampailah mereka di tempat Tristan bertugas. Dan Inggit pun menemui Tristan. Mereka pun berbicara dari hati ke hati tentang hubungan mereka. Inggit, aku mikir berulang-ulang. Aku jadi kehilangan orang yang paling berharga dalam hidup aku. Kamu udah yakin kehilangan aku? Sejak kapan? Baru beberapa menit yang lalu, Git. Pas aku lihat cara kamu menatap Pak Arya. Hei, apa sih? Kenapa sih? Inggit. Hei, tunggu dulu, ngapain Dia saya pengen ngomong aja kalau selama ini tuh saya nggak pernah ngerasa diperlakukan kayak istri. Kita lagi berantem aja nih Mas ya. Mas Arya nyuruh saya ngafalin materi dulu. Apa hubungan? Maaf. Bagus. Saya tadi udah bicara sama Tristan. Dan akhirnya saya memutuskan sesuatu yang berdasarkan pilihan saya. Ya, oke. Dan saya memutuskan untuk mencintai Mas Arya. Dan akhirnya Inggit pun memilih untuk mencintai Arya
dan melanjutkan pernikahan mereka.